Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami'i awliya illa fi madinati Surabaya wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa talamidihi ila akhiriz zaman wa ila hadrati jami'i man hadara fi hadzal majlis wa abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah, khususan ila hadrati Bapak Haji Nahrawi bin Marsaken wa Bapak Haji Hasan bin Samsudin wa Hajah Jatimah binti Muqaddam wa farallahu lahum min dzunubihim wa kafir anhum sayyi'atihim wa adkhalhum ila rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sewilayah Kota Madya Surabaya dan sekitarnya. Wabil khusus Sohibul Hajah Bapak Haji Ma'mun sekeluarga dan jamaah baik yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis yang mubarakah ini dalam rangka ngaji rutin setiap hari Selasa yang keempat setiap bulan. Khusus pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kitab Hikam Fasal 39 terkait masalah pentingnya cahaya, yang cahaya itu sebagai salah satu faktor seseorang bisa membedakan antara jalan dengan jurang. Sebab pada hakikatnya manusia di bumi niki Bapak Ibu dalam keadaan gelap gulita. Al-kaunu zulmatun, utawi dunya niki iku zulmatun sifate peteng. Kalau dunia ini keadaan gelap disebabkan tidak ada cahaya, maka kita sebagai manusia tidak akan bisa membedakan mana jalan dan mana bukan jalan.
Oleh karenanya Allah memberikan cahaya bumi niki lewat nurus samawati wal ardi berupa matahari, sehingga matahari bisa dikatakan sumber dari cahaya, sehingga manusia yang hidup di dunia ini akhirnya bisa membedakan antara jalan dengan bukan, sehingga dia bisa berjalan di atas bumi ini dalam keadaan baik-baik saja. Ini semuanya adalah isyarah yang mempunyai pengertian bagaimanakah keadaan jagatnya hati kita. Apakah jagatnya hati kita cahayanya sudah dinyalakan Allah? Jawabannya ada dua. Pertama, jikalau belum dinyalakan, maka mesti keadaan hati kita dalam keadaan gelap. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Akan jadi gelap. Sesuai surah Al-Baqarah 267 niki, kegelapan jagatnya hati itu disebabkan mereka auliya uhumut tauhid, menjadikan selain Allah itu sebagai tumpuan. Selain Allah berarti apapun itu kita jadikan sebagai sandaran. Padahal malakum dzarraw wala naf'an, selain daripada Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan satu manfaat dan juga tidak akan pernah bisa mencegah satu mudarat. Dalam ayat ini disebut at-tauhuta. Makna at-tauhuta secara murad itu adalah berhala. Murad secara ditarik kalau dari sisi tasawuf, perkara selain Allah kalau masih ada di dalam hati kita, karena kita cintai, karena kita imani, karena kita sandari, maka itulah Bapak Ibu yang menjadikan sebabnya hati kita dalam keadaan gelap, sehingga hati kita tidak akan pernah bisa tahu membedakan antara hak dan yang batil. Hak dalam arti di sini adalah kebenaran, hal yang diperintah oleh Allah. Batil yang dimaksud di sini adalah hal yang dilarang. Ingat, risalah tauhid para nabi dan rasul semuanya cuman satu, tidak akan pernah berubah. Risalah tauhidnya adalah mengesahkan Allah dengan bentuk ani'budullaha, mencondongkan, mentawajuhkan hati hanya kepada Allah. Wastanibut tauhid, dan kita menjauhi dari selain Allah. Itu
tauhidnya, risalah tauhidnya para nabi dan rasul yang tidak pernah berubah. Kalau syariatnya berubah-ubah sesuai dengan zaman beliau masing-masing. Bahkan sampai sekarang pun syariat kita berubah dari Rasulullah. Di zaman yang modern ini sudah tidak lagi Pak naik unta, tapi naik pesawat. Artinya apa? Perubahan syariat iki janganlah kita perdebatkan, janganlah kita fanatikkan, karena semuanya akan pasti berubah. Istilah model baju dahulu, celana dulu yang bawah gober, zaman tahun berapa 70 itu celana yang di bawah niki gober Pak, arafikan terus. Sekarang beda lagi, beda. Sekarang yang lebih tren itu celananya bolong lah, terus macam-macam. Zaman ketika zaman Belanda dulu nggak boleh santri pakai celana yang menyamai Belanda, harus sarungan. Sampai sekarang dilestarikan saudara saya di Madura, kemana-mana pakai sarung lah. Itu kan pesannya Mbah Hasyim Asy'ari. Biar enggak koyok londo, ngoten biyen. Sekarang berubah. Ada yang berganti lagi sholat pakai celana. Lah, perbedaan di antara perubahan syariat kulit ini enggak usah kita permasalahkan. Enggak usah. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki nggih terkadang yo ada yang tidak sama dalam hal masalah ubudiyah. Enggak usah kita berdebatkan. Yang terpenting adalah kita mengutip satu hadis Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Carilah kamu sekalian ilmu walaupun adanya di negeri Cina. Artinya apa? Utlubu, ngapunten. Niki jenengan pakai jamak atau mufrad terserah. Sing jelas niki memakai jamak kebanyakan. Ada apa di balik ilmu ini? Raihlah, carilah, belajarlah kamu sekalian al-ilma ing ilmu. Niki nek cara arek pondok ngoten, arek pondok wis gak cocok jumlah seperti itu. Mestinya kalau amarnya itu jamak, maf'ulnya harus mengikuti. Tapi ini enggak. Mengapa tidak al-ulum kok al-ilmu? Ini kan mufrad, menunjukkan arti satu, ilmu. Kalau ulum cocok. Carilah kamu sekalian semuanya al-ilma ing ilmu. Loh, ini menunjukkan bahwasanya isaroh mana ilmu yang paling penting di antara beberapa ilmu yang banyak. Inilah Pak maksudnya tauhid. Karena hanya satu-satunya ilmu tauhidlah yang akan bisa mendidik
hati kita untuk mengesahkan Allah. Sebab apa? Sebab ruhaniyah kita nanti yang akan menghadap Allah. Jasmaniyah kita dari tanah kembali ke tanah lagi. Makanya ibadah apapun kalau tidak dilandasi ruhaniyah dengan tauhid, ya nilainya itu ibaratnya itu ampiang. Ampiang itu nilai ya ternilai, ya nilai. Cuman tidak seberat apa nilainya seseorang ketika ibadah rohaniyahnya itu jatuh pada ini wajhatu wajhiyah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ada jagatnya hati itu sudah dikatakan hati yang terang. Karena apa? Karena nur makrifat itu Allah sudah nyalakan. Akhirnya ruhaniyah ini sebagai penduduk jagatnya hati akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak cuman Allah, selain Allah itu dimaksud batal. Ngaten ini. Untuk membahas hal itu, mari kita sama-sama masuk di dalam pasal 39. Qala musannifu rahimahullah. An-nuru limuwajihati, utawi iki cahaya limuwajihati krono arai kanggo menghadap ilaihi maring Allah. Cahaya iku penting, sing dimaksud penting itu untuk ruh ini bisa menghadap terhadap Allah dengan benar. Lah cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya makrifat. Ini penting bagi kita supaya ketika saat beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan dalam definisi tentang ihsan, anta budallaha. Ketika jenengan ini beribadah, apakah beribadah murni atau tidak murni, seakan-akan jenengan itu bisa melihat wujudnya Allah. Kok bahasanya kaan tak Buddha, seakan-akan. Itu bagaimana? Sebetulnya yang bisa melihat Allah wujudnya itu Allah sendiri, gitu loh maksudnya. Bukan si hamba perkaranya itu bisa melihat wujudnya Allah, enggak. Cuman kalau kita menarik dari sisi prosesi salik, kayaknya memang si hamba yang bisa melihat Allah sehingga disebut orang yang makrifat. Tapi kalau kita sudah menarik ka'antak budallaha niki dari sisi makrifatnya, gitu, hambanya sudah fana, Pak, Bu. Hambanya sudah tiada. Yang ada hanyalah yang ahad itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin perkara yang tidak memiliki sifat wujud, bahkan memiliki sifat adam, itu bisa melihat perkara yang memiliki sifat wujud? Yang mboten mungkin.
Sehingga prosesi di ilmu lewat makom muraqabah masuk fana, fana baru makrifat. Di situ kefanaan seluruh selain Allah, tinggal Allah sendiri, barulah itu disebut makrifat. Berarti dalam pasal yang lain Syekh Ibnu Athaillah jikalau mengartikan makrifat pada Allah itu la ibsarun wa mubsarun wa basarun, nama yang melihat berarti iki hamba salik, dan nama yang dilihat ini adalah Allah Khalik, dan mata untuk melihat semuanya itu tiada. Akhirnya bahasa Qur'annya muncul, itulah laisa kamislihi syai'un. Tondo-tondonya bagaimana? Dalam hati jenengan, fa'ilam takun taro, apabila jenengan iki kali kula kita belum masuk di dalam kategori makrifat pada Allah, maka merasa kalau kita selalu dilihat oleh Allah. Hati ada sambungan, ada rasa iman kalau semua apa yang terjadi pada diri kita itu sumbernya dari Allah, maka inilah Pak yang dimaksud tadi. Berarti inilah hati yang ketika ngibadah itu sudah ada nur makrifat dari Allah. Cuman nur makrifatnya itu voltnya berapa? Volt kali apa listrik ini Pak? Ampere sama dengan watt. Lah ngeten ta? Volt kali ampere sama dengan watt. Ngeten. Tinggal kita itu voltasenya berapa? 1110 atau 120, 122, bahkan ada 220 atau 240 ada Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara ketika saat jenengan ibadah, hati ini ada sambungan langsung pada Allah. Ada wasilah yang menjadikan hati ini tidak mengakui kalau semua apa bentuk unsur ibadah itu dari kita, bahkan merasakan semua dari Allah. Loh, ini ada kaitannya dengan nur makrifat. Kalau tidak Allah memasang nur makrifat atau menyalakan nur makrifat, tidak bisa Pak. Dan inilah yang menjadikan mengapa selama ini kita ketika beribadah atau sholat itu hati kita masih lari-lari terhadap selain Allah. Ya ini persoalannya, nur makrifatnya belum dinyalakan. Kadang-kadang Allah nyalakan, kadang-kadang ya oleh karena voltasenya belum maksimal 220, kadang menyala sedilut langsung peti agak suwi. Biure enggak begitu lama, peti agak lama nanti nyala lagi, biur
Berarti kalau genset ngoten desel niki munggah mudhun ngoten. Mboten stabil. Kalau dieselnya gensetnya ini stabil, volumenya stabil, akhirnya avometernya itu 220 stabil. Yes. Lampu akhirnya nyalanya sesuai dengan harapan. Yes. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang yang terpenting bagaimana cara untuk menstabiliserkan voltase ini. Sehingga cahaya yang datang itu juga stabil. Ihtada nompo hidayah sopo arrohiluna piro-piro wong kang berjalan menuju ilaihi maring Allah. Ar-rohil itu bisa disebut as-salik, orang yang masih dalam perjalanan. Berarti cara diesel ngoten ya. Ini masih dalam proses memberikan solar, menyiapkan ban kipasnya untuk memutar sing ngetokno listrik sanyu, kok sanyu napa? Dinamo. Dinamo. Tadi dinamo niku kan nanti akan berputar digerakkan oleh diesel. Ini masih dalam perjalanan. Dalam rangka berjalan kemana? Ilaihi, mendekat dan bertemu Allah. Ibarat diesel untuk mencapai tujuan padang. Berarti setrumnya dinamo nanti bagaimana caranya bisa mengeluarkan cahaya. Untuk cahaya kalau sound system ya untuk sound system. Piye carane teng mriku? Olehnya si salik bisa sampai pada Allah, ibadahnya itu bisa sampai pada Allah bi anwarit tawajjuhi, kelawan butuh piro-piro cahayane madhep. Lah cahayanya madhep miturut salik niki, cahayanya madhep itu adalah nur makrifat. Lah nur makrifat akan Allah hadapkan atau nyalakan di dalam hatinya si salik jikalau si salik selalu berzikir. Yang dimaksud berzikir di sini adalah menyadari bahwasanya segala hal apapun yang timbul dan muncul pada seluruh makhluk termasuk si salik itu bersumber dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hati sadar. Dalam hati kita menyadari segala apa yang timbul dan muncul diri kita itu dari Allah. Apakah keinginan, iroda, apakah kudrat, kekuatan dalam hal melihat, dalam hal mendengar, kekuatan dalam hal berbicara, kekuatan dalam hal berjalan, kekuatan dalam hal bernafas, detak jantung dan lain semua sebagainya tanpa kecuali. Nyadar kita, hati kita. Bentuknya nyadar apa? Bisa merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku, bukan kita. Inilah proses-proses untuk
mendapatkan nur tawajuh itu di sini. Maksudnya nur ma'rifat itu di situ, Pak. Tidak harus kita berzikir itu dalam kondisi khusus. Artinya khusus tanpa jasad ini tidak melakukan sesuatu. Enggak, apapun jasad keadaannya bisa dilakukan dzikir yang kumaksud tadi, dzikir kesadaran tadi. Kalau bahasa Qur'annya itu dzikir ada bil lisan atau jari, bil qalbi atau disebut siri, bisiri. Lah niki kalau di dalam Al-Qur'an secara muhakamah itu dzikir itu tingkatannya 3. Bil lisan, bil qalbi, bisiri. Untuk membedah bisiri niki lho, mohon maaf, iki ulama ahli tasawuf banyak yang berhati-hati. Artinya banyak di antara ulama ahli tasawuf itu tidak mau membuka tentang rahasia di dalam bisiri niki, mboten patek purun. Mengapa demikian? Karena beliau-beliau itu mengambil hukum lebih berhati-hati. Sehingga kadang-kadang kalau ditanya beliau tentang isi di dalam siri itu, bahasanya beda. Beliau mengikuti dasar hikam 201 kalau enggak salah. Kalau kau tanya, jangan tanya orang lain di tempat umum. Sana tempat khusus di rumah. Jadi face to face ngeten, Pak. Ini karena beliau itu berhati-hati dan punya dasar di dalam kitab hikam 201 kalau enggak salah. Itu begitu. Tanyakanlah apa yang ada kaitannya dengan sirul makrifat itu hanya pada guru akhirat kita. Jangan tanya pada orang lain. Cuman di situ bahasanya warid. Jadi sirul makrifah iki mengartikan dari bahasa warid, minangka kitab hikam itu di situ. Itu selalu beliau patuhi. Mengapa alasannya? Supaya kuwalian sampeyan kali kula niki dateng Allah tidak diketahui orang lain. Alasannya di situ. Dan juga yang paling mendasar alasannya biar tidak menjadikan fitnah bagi orang yang belum paham. Makanya bahasanya udah tanya berdua aja, face to face di rumah atau di tempat khusus, jangan di forum. Loh, ada Pak ulama yang seperti ini, ulama ahli tasawuf, dan itu tidak salah, enggak salah. Karena beliau mengambil dasar hukum wirai, berhati-hati. Terus bagaimana beliau-beliau ada yang memakai hukum wis gak ngati-ngati di tempat khusus atau di tempat umum. Jikalau ada pertanyaan yang mengarah pada sirul makrifat atau rahasia di dalam bisiri dzikir siri, kalau yang berhati-hati tidak apa-apa, maka yang tidak berhati-hati juga tidak apa-apa.
Artinya apa? Tergantung jenengan bagaimana mensikapi. Kalau bahasa saya kedua-duanya enggak salah. Sing nganggo hukum wirai monggo, sing ora ya monggo. Pun. Ar-rakhilu niki berarti orang-orang kita yang masih dalam perjalanan untuk menuju dan mendapatkan nur makrifat yang tujuannya adalah untuk bisa menghadap kepada Allah dengan benar. Akan tetapi wal wasiluna golongan sing nomor kalih, nomor 2. Utawi wong sing wis tekan, orang yang sudah sampai pada tujuan, sudah sampai pada Allah, iku lahum iku tetep keduwe. Wal wasiluna lan utawi wong-wong sing atine wis teko Gusti Allah, sudah sampai pada Allah, iku lahum iku tetep keduwe wasilun iku anwaru opo anwarul muwajihati utawi piro-piro cahayane menghadap pada Allah. Artinya wis keduwe, wis membawa, iku lahum sudah punya. Berarti disebut wasilun adalah hati seseorang yang sudah Allah nyalakan nur makrifat. Prosesnya tadi loh Pak. Salik dulu lalu wasil. Salik berarti orang yang masih dalam perjalanan ini membutuhkan nur makrifat. Kalau wasil berarti sudah memiliki nur makrifat. Loh kita juga begitu prosesnya. Salik dulu. Lah salik niki Allah letakkan maqami muraqabah disebabkan beliau sudah mewadifahkan zikir nek miturut Quran wau adalah zikir bil qalbi dan mengenal bisiri. Jadi makomnya adalah muraqabah. Karena beliau sudah mengenal zikir bil qalbi dan bisiri. Bil qalbi niku kan diucap di hati. Kalau menurut Quran ya, kalau menurut umum jari siri sirul asral fana'u dzikri. Kalau menurut Quran cuman 3. Bil lisan, bil qalbi, bisiri. Bilisan maksudnya diucapkan di lisan. Apakah lewat tahlil, lewat tahmid, lewat syukur. Ini disebut dzikir. Atau bahasa sederhana lisan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, atau Allah. Lah, maksud di dalam Quran adalah yang bil qalbi itu diucap di hati Allah. Makanya secara umum di dalam thariqah disebut dzikir sirri niki. Lah, di dalam sirri niku masih ada sirri yang miturut Quran disebut adzikru bisirri, hanya itu. Lah, kita tahunya kalau di dalam siri itu ada siri, kembalilah pada wahyu Allah. Sebelum munculnya wahyu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quranul Karim. Kembalilah
ke asal muasal dari mana kitab 4 ini. Pasti wonten file, Pak. File. Ibarat HP, Pak. Kalau enggak ada file gambare Mbak, ning file HP saya enggak ada gambare Ratna Sari, ya gak mungkin tak buka muncul Ratna Sari. Filenya Al-Quranul Karim, filenya Injil, filenya Taurat, filenya Zabur. Ini yang menjaga file itu hanya Allah dan tidak berubah. Tidak berubah. Baik secara lafdiyah ataupun maknawiyah. Enggak akan berubah. Tapi mboso ketika saat filenya itu keluar menjadi gambar, banyak yang mengedit. Tadinya Mbak Ratna Sari rambutnya dawa, digawe ndek saged. Tidak pakai kacamata. Bisa, Pak. Edit foto niku berkaca mata. Badane niku klason. Ndase Ratna Sari saged. Niku kelakuane kanca-kanca ahli edit niku. Saged. Ada satu pertanyaan. Apakah wahyu Allah namanya Zabur iku gak sempurna? Sempurna. Kalau sempurna mengapa tidak memakai Zabur aja? Kok muncul Taurat ketika saat kerasulan beda? Mengapa tidak kitab itu aja? Mohon maaf, karena Zabur sampun diedit oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makna dari perwahyu Allah niki sudah dialihkan maksudnya. Udah disempurnakan Taurat. Kalau Taurat wahyu Allah itu sempurna, mengapa harus muncul Injil? Yes, karena diedit. Berhubung file niku sudah ada aslinya, tidak ada makhluk satupun yang bisa merubah karena yang menjaga hanyalah Allah. Maka ketika saat beberapa kitab itu ada perubahan dari sisi makna, maka digantilah Allah lagi Injil. Sama sampai muncul Al-Quran. Sekarang tinggal pertanyaannya, maksud daripada wahyu per wahyu dalam Al-Quran yang datangnya berangsur-angsur terhadap kanjeng Nabi Muhammad, apakah sampai zaman ini sudah ada upaya yang mengeditkah? Ikut jawabannya tergantung panjenengan masing-masing. Dari sisi lafdiyah susah jenengan edit. Karena apa? Banyak yang hafid, banyak yang hafidoh. Wong saya sendiri sering, Pak, salah baca dari sisi lafdiyahnya, sehingga ada ulama di Jawa Timur, tepatnya di Malang, itu sering mengingatkan saya. Memang itu yang kuharapkan, ada koreksi. Dari Malang kadang kula di WA, Gus keliru harokate iki. Di WA kula matur suwun sanget ngoten niku.
Iki dari sisi lafaz. Tapi sisi maknawiyah tidak akan bisa berubah. Artinya sisi maknawiyah niki kula jaga. Karena munculnya maknawiyah itu dari dalam, kalau lafdiyah itu dari luar. Namanya luar nggih sering lupa, yono salai. Bapak Ibu hadirin, yang jelas Al-Quran ini juga ada upaya golongan-golongan yang mengartikan wahyu itu tidak sesuai dengan maqasidul a'dham atau makhlus syahidnya. Makanya umat Islam diperintahkan mengapa? Untuk belajar nahwu sorof, untuk belajar ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu balaghah, itu supaya bisa memahami wahyu Allah. Yang wahyu Allah itu Pak nyuwun sewu, cara bahasa ngono lughatnya niku sangatlah baligh, cara sastra ngoten tingkat tinggi. Contoh, kita masuk ayat pertama bismillah, itu aja sastrane wis nggak mampu ahli kitab kaum kafir Quraisy untuk dikumpulkan ahli kitabnya itu menyamai arti daripada bismillah. Boten mampu satu ayat pun. Yang ditampilkan iku asma atas nama Allah dengan menyebut nama Allah itu beda Pak. Kalau kita memaknani bismillah dengan menyebut nama Allah, itu substansinya kita masih di makrifat isim atau nama. Nama Rabbi, nama Tuhan kita, Rabbina Tuhan kita itu Allah. Tapi kalau kita artikan atas nama Allah, beda. Niki nanti endingnya dengan atas nama Allah itu lari kepada siapa yang memiliki nama Allah itu loh, itu loh. Belum lagi kita menggali Ar-Rahman, menggali Ar-Rahim. Insyaallah. Makanya ini alhamdulillah kami sudah selesai mensarah hikam niki, kami tambahi makolahnya niku sekitar 9. Asalnya kan 275 ya kalau nggak salah ya. Saya tambahi 9 dengan bahasa yang paling sederhana, tidak memakai bahasa sastra. Harapan saya supaya mudah dipaham. Tapi matannya saya tidak keluar dari aslinya, matannya tetap. Cuman saya artikan dengan bahasa yang mudah dipaham, itu aja. Ini alhamdulillah kami sudah masuk pada pembahasan Al-Quranul Qadim. Kembali kepada dzikir bisiri. Inilah maksudnya di dalam sir itu ada sir, kami buka yang namanya Sirul Asror. Memang tidak ada secara tulisan otentik di dalam Al-Quran, secara Al-Quranul Karim Sirul Asror enggak ada. Apalagi fana'ud dzikri. Sirul Asror dan fana'ud dzikri itu hasil dari bedah tauhidnya la ilaha illa anta dan tauhidnya la ilaha illa ana. Niki masalahe kula nggih ditakoki Sirul Asror iku dzikir napa ning Quran ora enek. Memang Al-Quranul Karim tidak kita temukan.
tulisan seperti itu. Tapi coba sedikit aja jenengan masuk di dalam filenya, iku Al-Qur'anul Qadim ketemu. Dan filenya itu ada di hati panjenengan. Bon. Fal awalu mongko utawi golongan sing pertama yaitu salikin atau rohilun iku lil anwari iku tetep kedue piro-piro cahaya, artinya membutuhkan cahaya, Pak. Salik ini ketika suluk supaya bisa tawajuh dengan benar kepada Allah, maka dibutuhkanlah yang namanya nur ma'rifat atau cahaya. Wahaula ilan utawi mengkini golongan sing nomor loro berarti wasilun. Iku al anwaru utawi piro-piro cahaya iku lahum kedue mereka li annahum krono sak temene mereka iku lillahi la syai'a dunahu. Wasil niki mengapa kok ya sudah dapat nur makrifat? Karena li annahum lillahi la syai'a la li syai'in dunahu. Karena mereka itu sudah tidak ada lagi krono atau waktu ibadah karena Allah sudah enggak ada. Artinya apa? Gini, si salik bisa cepat dikatakan wasil, manakala si salik ini olehnya ibadah itu sudah tidak memandang selain Allah. Caranya bagaimana? Jenengan kalikula sebagai salik itu harus tekun mujahadah zikir sirul asrar. Makna daripada zikir sir itu jenengan lampahi, kita lakukan. Bentuknya kita harus merasa selalu kehadiran wujudnya Allah dalam diri kita. Buktinya kalau Allah hadir, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, badan ini bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti hadiri Allah. Nah, inilah nantinya akan menjadikan hati kita sebagai seorang salik tidak memandang waktu suluk, waktu ngibadah itu memandang diri kita. Enggak. Makanya disebut wasil li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Beliau-beliau itu Pak hanya karena Allah, tidak karena selain Allah. Umpama hati kita ada kehendak sholat, kehendak itu sudah tidak kita akui. Namanya karena Allah, itu tidak ada sedikit pun hak milik kita, enggak ada. Apalagi sholat. Dan semua perilaku yang terjadi pada diri kita yang namanya lillah la li syai'in dunahu, wasil itu semata-mata semuanya yang berlaku hanyalah Allah. Summa niki qala ta'ala dawuh sapa Allah di dalam surat Al-An'am 91. Kul katakan Muhammad, Allahu kutawi Gusti Allah
Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Mongko nuli ngejarake sapa-sapa sira Muhammad hum mereka, hum terhadap mereka, biarkan mereka Muhammad. Kalau sudah kau ingatkan berkali-kali, udah biarkan. Dibiarkan di mana? Fi khawdihim, di dalam kesesatan mereka. Yal'abun, bentuknya dia bermain-main hatinya dengan kesenangan dunia. Muhammad, biarkan mereka. Kalau sudah kau nasihati, kau peringatkan, tetap dia tidak mau memperhatikan seruanku lewat dirimu, udah biarkan. Kamu jangan bersedih, jangan susah. Awalnya itu beliau bersedih, Pak, melihat umatnya ada yang tidak mau menerima kebenaran ini. Akhirnya Gusti Allah mengingatkan, udah kamu jangan bersedih, udah biarkan mereka tersesat dalam kesenangannya sendiri. Apa? Ya kehidupan dunia ini. Ya niki akhirnya menjadikan hati kita tambah gelap. Lanjut. Al-makna, inna salika sak temene salik, maksudnya qalbu sairin ilallahi ta'ala, hatinya seseorang yang berjalan menuju bertemu Allah itu disebut salik. Iku yanalu bakal merkoleh mendapatkan sopo salik al hidayata ing hidayah, petunjuk. Sampean gak usah khawatir. Kalau Allah sudah menyebut sampean adalah golongan salik, sudah tidak abid tapi salik, sampean gak usah khawatir. Mesti jenengan mengke nanti hati Anda akan Allah nyalakan nur makrifat, sebab disebut sebagai salik karena sudah dimuraqabah. Alam di mana, makom di mana hati Anda sudah terasa dekat Allah itu. Dulu kita Pak ahli ibadah atau ubat itu masih mengatakan Allah masih jauh. Di sana di sab langit 7 arsana. Jauh. Sekarang sudah tidak. Allah yang selalu melayani kita, al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jenengan sudah merasakan bahwasannya Allah itu sudah dekat dari diri Anda dikarenakan jenengan sudah dibukakan pintu tauhid la ilaha illa anta. Ini yang maksud sirul asrar itu di situ. Disebut salik yanalu, bakal oleh merkoleh mendapatkan sopo salik al hidayata ing petunjuk wal ma'rifata wanurul ma'rifati lan cahaya makrifat. Berarti ini Allah sudah jamin. Qala dawuh sapa Allah fi suratil Al-Ankabut ayat 5. Janjine Allah, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk mendekat pada Allah, niki disebut salik, fa inna ajalallahi la'at. Maka sesungguhnya Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Berarti sebelum pertemuan terjadi prosesnya nur makrifat sudah Allah nyalakan. Ida salama, dengan catatan
tatkalane ngono nyelametake, ida salama tatkalane slamet nyelametake sapa asaliku. Sekedap min jami'il umuri sulukihi, ida salama tatkalane masrahake, ngoten. Sopo asaliku salik, orang yang masih berjalan, min jami umuri sulukihi, saking piro-piro perkarane suluke salik. Diserahkan terhadap siapa? Lillahi ta'ala, maring Allah ta'ala, fi maqamil muraqabati, ing dalam waktu ning maqam muraqabah. Artinya ketika salik niku berzikir sirul asror, maka di su'aul basiroh rasa itu salik itu wajib untuk menyerahkan semua persoalan yang ada kaitannya dengan suluknya. Gambarannya menyerahkan bagaimana? Ketika hati si salik mempunyai keinginan suluk di dalam ibadah, murni atau tidak murni, dilepas. Tidak ngaku-ngaku bisa punya kehendak. Terus melakukan kehendak berarti suluk, berarti dzikir. Si salik pun tidak boleh untuk ngaku-ngaku. Itu namanya ida salama, menyerahkan. Berarti salik itu akan mendapatkan hidayah dan nur ma'rifat dengan catatan manakala si salik itu menyerahkan semua persoalan suluknya kepada Allah, pun pasrah. Niki Pak, yang menjadikan hukum itu mesti ketika saat fi maqamil muraqabah, ketika saat si salik di alam muraqabah. Lah nanti kalau sudah diserahkan kepada Allah, maka si salik akan dijemput Allah, ditarik di alam fana. Alam di mana dalam hati salik ini sudah tidak ada selain Allah, yang enggak ada, termasuk diri salik. Rasulullah pun juga begitu, Pak. Coba dilihat di dalam surat Al-Isra ayat 1. Di situ ada kalimat asra. Dialah Tuhan yang maha suci, subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Artinya Rasulullah itu tidak merasa bisa berjalan sendiri, diperjalankan. Sama dengan ini, kopi. Bisakah kopi ini sampai pada mulut saya? Ayo, enggak bisa. Harus ada yang menjemput. Karena kopi statusnya la haula wala quwata. Bisanya ke saya karena illa billah. Ya kopi bisa sampai padaku, hadir ke aku, ya tak jemput. Loh ngene iki. Bismillah. Contoh, Rasulullah bisa Isra lan Mi'raj sebab dijemput Gusti, diperjalankan Allah. Sama rokok ya juga begitu. Enggak bisa moro ke mulut saya kalau tidak saya jemput. Kayamu son wong arepe rokokan kok. Loh, kan dicocokno mbek ngajine to, Pak. Gitu loh maksudnya itu. Cek gak nemen-nemen ngoten lho. Ngapunten Kang Kathah. Nggih mohon izin lah, mboten betah kula. Lan jenengan umpama ngaji nang ngene Mbah Husen po. Ilmu tasawuf ning Mojokerto gak tau putus mulai assalamualaikum sampai bar. Aku sik lutung tengah-tengah.
Pun Bapak Ibu, berarti bentuk diemnya gelas atau rokok ini idza sallama salikun. Ini bentuk seperti gelas inilah jenengan kali kula namanya idza sallama tatkala ketika saat panjenengan sudah serahkan pada Allah, berarti diam, nggak bisa apa, merasa tidak apa-apa, nggak bisa apa-apa. Sehingga ketika bisa apa-apa, hati sampean connect terus Allahnya, 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 semuanya. Inilah bentuk pasrah itu. Jaminannya yanalu al-hidayata. Mesti dapat hidayah, petunjuk datang Allah, wa nurul ma'rifati, ya cahaya makrifat mesti dinyalakan. Sama diseliku nek gak pasrah mboten saged muni. Diesel niki. Apalagi diseliku mbangkang. Wonten lho Pak kula nate munyere kedai ngeten dari kiri ke kanan. Lho ngoten lho. Oleh nyelenger keliru. Kula pernah dulu. Roda gilane iku muter kualik. Terus namanya selenger, mboten coplok. Wih yo wis kadung muni bang. Kula nanti dulu kan tahun 95 sampai 2000 kula niki tukang sound system, jujur mawon. Dulu saya menyewakan sound system. Asalnya nggih kula kursus elektro. Nggih kula bikin manual sak muni-munine taun iku Pak nyun sewu. Sewan niku nggih terop kursi sound system sak desel pinten 190.000 rupiah. Tapi saged damel tumbas beras waktu niku sak monten niku. Sampai tahun 2000 kula niki. Niku nggih sambel mulang ngaji ning pondok. Dereng tauhid, dereng sik syariat. Nahwune tasik ndugi Alfiyah Ibnu Malik. Mancik Jawahirul Maknun di stop Gusti Allah. Stop. Ngajine leren. Akhire kangen ngaji tauhid. Hadi santri-santri tekan pindah. Wis pindah. Ngaji nang liya tutukno nahwune. Wonten sing nang Lirboyo, wonten sing nang Pari, Ringin Agung, Sumbersari, terserah. Aku gak mulang awakmu ngaji kitab saiki. Mulang wong tuwek. Lha Gusti Allah ngengken ngoten. Kula mikir, wah iki nggih perkara iki. Gak lidok. Betul akhirnya apa? Kontroversi, Pak. Masya Allah. Pun iku sejarah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Si salik wajib statusnya seperti gelas atau statusnya seperti rokok, ngetrapno la haula wala quwata illa billah. Cara hadise, cara Qur'ane wa ma ta'malun, segala apa yang dilakukan oleh makhluk iku hati harus merasakan, meyakini sumbernya hanya Allah. Pun wa ammal ladina lan anapun utawi wong akeh wasolu kang padha wis teka wis wusul sapa ladina ilallahi maring Gusti Allah iku fahum mongko utawi aladina wasolu iku makhuduna tenggelam atau den tarik binuril ma'arifi kelawan cahaya makrifat mirrobbihim saking pangerane aladina. La bi'ibadatihim olehnya Allah menarik dengan cahaya makrifatnya itu tidak karena
ibadahnya siwasilun boten. Terus bal bifadlillah wa rahmatihi, olehnya Allah menarik dan menyalakan nur makrifat itu karena anugerah lan rahmati Allah. Bukan karena dzikir sampeyan ibadah, mboten. Memang prosesnya secara ilmu koyok-koyok sepertinya dzikir kita lah, ngoten Pak nggih. Tapi kita itu sudah gak mengakui dzikir. Ya itulah datangnya fadl dan rahmat. Makanya Allah menarik ruh itu lewat nur makrifat itu karena fadl dan karena rahmati Allah, bukan karena ibadah kita. Bukan. Umpama kita ibadah, kalau kita sudah tidak mengakui ibadah kita, berarti milik Allah toh? Milik Allah. Yaitu munculnya rahmat atau fadli Allah, anugerah Allah. Anugerah dan rahmat inilah yang kumaksud nur makrifat. Yang nur makrifat ini wis mesti diseleh di dalam hatinya si salik sehingga dikatakan wusul. Sama dengan surat Al-Fajr. Gusti Allah kan manggil salik toh, ngeten manggili. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau pada Tuhanmu. Radiyata mardiyah. Mardiyah ini Pak tidak akan diberikan Allah terhadap kita manakala jenengan belum melaksanakan radiyah. Mardiyah tidak akan diberikan jikalau jenengan tidak radiyah. Apa radiyah? Ikhlas melepaskan perkara selain Allah di dalam diri kita. Kita akan bisa kembali kepada Allah jikalau radiyatan kita ridho, kekasih yang kita cintai selain Allah kita pegat. Ngerti, kita pegat, kita firok, kita pisah. Cinta kita kan macam-macam Pak. Bojo, anak, dunya, brono. Selama hati kita masih mencintai selain Allah itu jangan harap. Hati lo bukan jasmani lo Pak nggih. Hati pun salah paham. Mungkin mantuk salah paham. Dek minggat, nak minggat, dunya diinggat. Mboten niku maksud kula. Hati jenengan ketergantungan terhadap seorang garwa, anak, harta benda lepaso. Apa yo enggak angel, secara fisik masih ketemu. Terserah Pak. Sebenarnya Allah mendatangkan garwa itu ada litas kunu. Lah ngoten nggih. Azwajal litas kunu. Nek ningali Quran, nek ningali Quran, datangnya seorang suami, istri, anak, harta benda, semuanya itu adalah tidak untuk menghalangi hati jenengan. Enggak bisa menghalangi hati sampean kali kula datang Allah manakala Anda tidak mencintai gitu loh. Tapi jikalau hati kita mencintai terhadapnya, kembali kepada mereka ini, ya justru menjadi hijab Pak, penghalang. Akhirnya banyak di antara kekasih Allah dulu sebelum jadi wali, belum jadi wasil, dia kan menjadi salik, pertapa. Dia tinggalkan Pak, anak, istri. Karena alasannya apa? Kalau campur gak bisa hilang. Angel. Dulu. Lah sekarang, lo Allah itu yo ning jerone garwa, yo anak, yo dunya brono. Malah tastati
ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang tidak bisa mata dohir melihat, itulah wujudnya Allah. Contoh, niki HP. Mata saya bisa melihat wujudnya, ya toh? Terus mana yang tidak bisa mata saya melihat HP, selain HP mana yang tidak bisa kulihat? Itulah wujudnya Allah. Ma bainahum, ma bainahu. Yo kiwa tengen iki. Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Paham mboten? Dong nggih, niki laisa kamislihi sayun. Niki sing dimaksud wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya ini yang dimaksud fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Bapak Ibu, ma utawi apa iku latas tati ora bisa nyawang, ora bisa sapa sira ru'yatahu ing ningali ma iku fahuwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Mana yang mata ini tidak bisa melihat sesuatu, ya sesuatu itu wujudnya Allah. Nek HP bisa, alam dunya ngeten iki papan meja bisa. Terus mana yang tidak bisa dijangkau oleh mata dohir? Itu bisa dijangkau dengan mata hati. Ya itulah wujudnya. Makanya mengapa umat Islam itu dikasih syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi hanya pada Allah. Tidak ada Tuhan yang kusembah, tawajuh, kecuali berarti hati wajib menyaksikan meripatnya hati itu wujudnya Allah, bukan wujudnya dunia. Kalau wujud dunia kita saksikan dengan mata fisik. Lah hal itu bisa jenengan pahami dan ngerteni kalau memang sudah hati mau menerima tatanan tauhid. Idan dumadaan asaliku tawi salik iku yadhabu budalan sapa salik ila alamin nuril ma'arif maring mendapatkan ngalam nuri makrifat iku salik. Jadi salik dikatakan salik, mereka itu dalam rangka menuju mendapatkan nur makrifat niki salik. Tapi wal wasilu lan utawi wong sing wis sampai, wong wis tekan disebut wasil. Iku maghmurun wong sing tenggelam fi nuril ma'arifi ing dalam nur makrifat. Sebab apa? Li annal wasila krana sak temene wong sing wis tekan ilallahi maring Allah iku qalbuhu tawi atine wasil iku tahirun wis bersih mingkul lima saking perkara apa, bersih sangka apa, mingkul lima saking saben-saben perkara siwallahi kang sakliyane Allah taala. Mengapa yang namanya wasil itu tenggelam di dalam nur makrifat kalau salik itu masih mencari? Karena wasil itu hatinya sudah bersih dari perkara selain Allah. Berarti bagaimana caranya salik bisa bersih? Itu tadi dikron kathiron. Wis terus sampean berzikir terus tanpa mengenal waktu dan tempat atau keadaan. Itu Allah sudah janji pertemuan pasti terjadi. Asarhu tawi sarai yuqalu den dawake haqiqat tauhidi ing maksud hakikat tauhid atau sampean buat mudhafileh. Yuqalu haqiqatit tauhidi utawi dawuh
Perkara sing den dawuhake yaiku hakikate tauhid, maksude hakul yakin iku alla yu'athira ing yen to ora bisa mempengaruhi fil qalbi ing dalam ati apa ghairullahi perkara sakliyane Allah. Yang dimaksud didawuhake hakikate tauhid iki atau hakul yakin adalah perkara selain Allah itu sudah tidak bisa mempengaruhi hati sampean datang Allah. Atau boleh saya katakan, kebiarin dunia itu Pak, mewahnya dunia yang Allah uji terhadap kita, dihadapkan terhadap kita, itu tidak bisa menghalangi hati Anda untuk menyaksikan wujud Allah. Nanti nih, ada apa? Makhluk berjalan. Wujud makhluknya itu tidak bisa menutupi hati sampean. Datang wujud Allah dalam diri makhluk itu. Masalahnya sing mlaku iki bidadari Pak. Awayu. Yang dimaksud hakikatut tauhid atau hakul yakin atau wasil. Wujude ayune gagahe menungso iki lho enggak ndadekno, tidak menjadikan terhalangnya hati Anda untuk menyaksikan wujudnya Allah di situ. Saged dipaham nggih? Ini berarti panjenengan sudah disebut wasil. Sudah makrifat. Itu kan terjadi di hati kita masing-masing toh Pak. Makrifatnya kadang-kadang itu tadi ada yang biur, sewe biure, pete dulu biur, ada yang kebalikannya. Biur pete kata. Lah piye carane biar dinamo itu berputar terus? Yo deseli aja oleh kentekan solar. Dijogo airnya, diesel itu butuh radiator. Dijogo. Waspadalah dengan apa tindakan-tindakan kita setiap hari di dalam ibadah murni dan tidak murni, bentuk kewaspadaan kita hanya menggunakan hanya satu, faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisomala. Taline Allah dikir pegang terus, itu loh kewaspadaannya. Lanjut. Idan dumadaan ida ro'atat kalane nyawang opo alqalbu ati au sa'aro utawa ngerasa opo kolbun bitaksiri ghairillahi kelawan pengaruhi sakliyane Allah fihi ing dalam kolbun fahuwa mongko utawi taksirul taksiri ghairillah iku laibun perkara-perkara sing guyon wahidaun tipuan nipu wanifakun bujuk. Jadi ketika hati melihat atau merasakan gebiarin dunya iku sebetulnya nipu bujuk. Berarti wujudnya selain Allah semuanya itu nipu. Gebiarin dunya nipu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidak ada sebetulnya keenaan gebiarin dunia. Dunia itu illa mata'ul gurur, kecuali menipu. Artinya menipu ya apa Pak? Ngeten. Asli niki senes wujudin dunia. Iki nek pun Allah zahir, Allah batin lho nggih. Tapi Allah batin dulu.
Allah batin dulu, kita lihat Allah dalam diri kita dulu. Artinya gini, apa iman yang mendorong dalam hati kita bahwasanya kita yang melakukan itu loh tipuan. Maksudnya itulah tipuan. Lah ben gak ketipu bagaimana? Yo hati sampean harus menyaksikan siapa sebenarnya itu. Batin. Ya urip iku. Wis nek wis kaya ngono, mudhun.